bahwa Indonesia itu sebetulnya konon dulu adalah sebuah benua. Dibilang katanya benua Atlantis. Saya pengen tahu kenapa cewek-cewek mengambil arkeologi sebuah bidang yang isinya cuman mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan. Kenapa? Kalau saya kemarin kebohongan. Ini buku tamu legendaris kami, Pak. Waduh, Muhammad Hatta. Wah, tahun 65 ya? Ini gehu-nya gede banget. Super. Demi gehu super, gede. Wow. Oke guys, kita sekarang lagi reses ini. Nah, saya biasakan ketika kita melakukan reses, kunjungan, maka tim kerja ini semua di-swab. Ya, ini lihat. Sudah berapa orang nih? Tadi sudah 7 orang ya, 6 ya? 10 orang swab. Saya tadi malam sudah swab, sekarang saya mau swab lagi. Supaya mereka yakin juga bahwa mudah-mudahan kita negatif semua. Yang lain udah negatif. Lama-lama colok terus, setiap hari hidung makin agak gede sih. Udah satu aja. Cukup, satu lubang? Cukup. Biasanya 2 lubang. Oh, request dari ininya kalau mau 2 aja. 2 aja lah, 2. Biar seimbang. Kenapa harus 2 lubang? Karena kalau 1 lubang, nanti kalau di jalan nanti tiba-tiba gatalnya kayaknya sebelah doang. Kalau 2 jadi kiri kanan. Guys, saya hari ini akan kembali seperti biasa melakukan kunjungan kerja, reses ke daerah pemilihan. Dan biasanya kalau kita reses, kita datang ke beberapa sarana-sarana yang umum seperti sarana pendidikan atau. Nah, kali ini saya mau lihat sarana yang agak beda sedikit, yang masih ada kaitannya dengan pekerjaan saya, yaitu hal-hal yang berbau-bau prasejarah. Ya. Oke, selain itu saya juga mau mengajak kalian nanti untuk melihat apa ya yang menarik kuliner. Oke, jadi ikutin terus. Jadi guys, kita ada di Balai Arkeologi Jawa Barat. Pak Denny kepala balai, Pak Denny sebagai Saya peneliti utama. Jadi saya tuh suka meneliti tentang sejarah manusia, ya, evolusi sejarah manusia dan kemudian perkembangannya, termasuk di Indonesia. Bahkan yang lagi tren kemarin itu bahwa Indonesia itu sebetulnya konon dulu adalah sebuah benua. Dibilang katanya benua Atlantis. Ingat ya cerita itu ya? Jadi namanya apa? Sundalen ya, cukup besar sampai ke Kalimantan, sampai ke Thailand dan sebagainya, menyatu. Nah, jadi kalau di sini, ini di Balai Arkeologi ini kita akan melihat peninggalan-peninggalan antara 12.000, 10.000 Sampai jutaan tahun yang lalu. apa jutaan tahun yang lalu. Jadi bedanya dengan Balai Geologi yang ada di Ponorogo itu lebih ke ilmu buminya. Nah, kalau ini ilmu manusianya, budayanya. Jadi arkeologinya beda dengan geologi. Arkeologi itu ada peninggalan kan? Ya. Oke, baik kita lihat yuk.
Ini adalah ruang kerjanya Indiana Jones. Tahu kan Indiana Jones ya? Nah, ini Pak Denny ini. Pak Lutfi ini. Beliau adalah Indiana Jones-nya di Jawa Barat. Ini ruang kerjanya. Jadi kalau ruang kerjanya orang arkeolog, nggak ada yang rapi. Isinya batu, tulang-tulang. Kerjanya tiap hari cuma mosek-mosekin pasir sama tanah. Nah, ini replika manusia pawon yang umurnya hampir 12.000 tahun yang lalu. Di bawah juga ya? Di pawon. Jadi kita sudah ketemu 7 ya? 7 rangka ini yang replika dari di sekitar 12.000. Dulu sudah sistemnya timbun atau batu? Dia hanya menempatkan saja di tempatnya. Jadi pola dia memberikan ke alam suci itu selalu dilipat. Flexible ya, folded position itu seperti bayi dalam rahim gitu. Dan cukup menarik dari 7 kerangka dari 4 yang utuh itu kepala selalu diarahkan ke timur, itu menjadi orientasi buat dia saat itu. Tapi posisinya di dalam tanah itu macam-macam. Kepala di selatan, ada di utara, di barat laut. Tapi kepala arah hadap selalu nengoknya itu selalu ke arah matahari ya berarti. Oke. Jadi inilah orang dikubur zaman dulu seperti ini. Ada yang dalam bentuk tadi ya, fetus gitu ya. Dilipat atau ada yang dibujurkan, dilurus. Apakah ada bedanya antara yang dibujurkan dengan yang dilipat? Nah, misalnya yang dilipat adalah umum, yang dibujurkan adalah ini umurnya berbeda sekali kan. Ini 12.000 tahun yang lalu, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Sementara ini cuma 45 tahun sebelum Masehi. Rentang waktunya cukup panjang. Berarti budayanya sudah berubah. Sudah berubah. Banyak bekas kubur yang dibawa. Oke. Ini ya Pak Lutfi ya. Ya. Nih karyanya Pak Lutfi yang baru saja menyelesaikan disertasinya. Barusan kita berdebat. Dokter ketemu dokter harus debat. Gak apa-apa. Ya, tapi kalau soal bidang ini beliau lebih paham. Saya pengen tahu kenapa cewek-cewek mengambil arkeologi sebuah bidang yang isinya cuman mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan. Kenapa? Kalau saya kemarin kecemplung aja. Saya jujur aja Pak ya. Tapi setelah di sana jadi menyenangkan Pak kerjanya gitu kan di lapangan, jadi yang nggak tahu jadi tahu. Oke. Dan jadi berani kotor gitu loh Pak. Berani kotor ya. Kecemplung ya awalnya. Oke, menarik. Kalau Mbak? Ya sangat tertarik sih awalnya Pak. Banyak nonton Nat Geo gitu-gitu. Oh. Nggak pas ngeliat jurusan lain, aduh males banget. Oh Terus gitu. pas ngeliat arkeologi kayaknya lumayan apa ya menantang gitu. Iya. Karena beda apa jadinya Ini milih itu. menarik ini ya. Salah satu puncaknya arkeologi itu disenangi orang adalah film Indiana Jones itu. Ya kan awalnya. Dulu saya juga hampir tertarik terjun masuk fakultas itu arkeologi. Untung saya nggak masuk. Kalau nggak tiap hari meneliti tulang itu kan ya. Tapi begini, saya salut dengan orang-orang yang bergerak di bidang arkeologi. Tanpa itu kita nggak punya informasi. Ya. Tanpa itu kita tidak bisa berkembang. Karena pada dasarnya sejarah kebudayaan sebuah bangsa itu kita harus belajar dulu begini dan kita harus move on kan, kita harus bergerak. Nah, tanpa ada yang meneliti melakukan kenapa dulu ini bangsa ini hancur, kenapa Roma jatuh, kenapa Persia jatuh dan seterusnya, kita bagaimana bisa memahami geopolitik tersebut. Jadi terima kasih buat ibu-ibu yang lagi hamil ini. Terima kasih ya. Oke, kita sekarang menuju ke lokasi Candi Bojong Meje. Jadi ada candi di Jawa Barat ini yang
arealnya masuk ke dalam perkampungan. Tentu agak sulit untuk dikembangkan, tapi kita coba lihat dulu. Jadi riwayatnya itu ya tahun 2002, riwayat penemuan dia tahun 2002, dia tuh Pak Ahmad dan kawan-kawan secara tidak sengaja ganti Pak Ahmad. Ya. Nah, terus kemudian penemuan Pak Ahmad dan kawan-kawan ini disampaikan ke Badan Arkeologi dan Dinas Provinsi waktu itu. Terus ini kita bisa mendapatkan bentuk. Jadi yang tersisa itu hanya bagian dasarnya aja. Nah, terus dari beberapa data-data pendukung lain, ini kita bisa memastikan bahwa situs candi ini berlatar belakangkan Hindu. Itu indikator kuatnya adalah Arca Nandi. Pecahan artanya itu sekarang disimpan di BPJB Serang. Nah, terus berdasarkan ya pertama kita dari gaya ini ya, gaya bangunannya itu, kemudian dari profil-profil kakinya itu kita memperkirakan ini dari abad 8. Jadi sejaman dengan Candi Dieng. Masalah itu dari kerajaan mana itu yang kita belum bisa pastikan. Kalau saya melihatnya tadi ya saya katakan ya. Pertama adalah peninggalan apapun ini harus dirawat. Jangan sampai tiba-tiba tempat ini menjadi tidak terawat, berarti sebuah negara yang tidak menghargai sejarahnya. Yang kedua, yang harus kita lakukan sementara oleh pemerintah tentu adalah menguasai lahan ini dengan baik dan benar. Karena sudah menjadi aset provinsi, pastilah harus ada pelang, harus ada pemagaran, WC tidak seperti itu, gitu kan? Itu kan jelas kan wajah pemerintah. Nah, yang kedua tentu perlukah ini dijadikan sebagai sarana wisata sejarah? Kalau ingin dijadikan sebagai sarana wisata sejarah, maka ya tadi pengelolaannya juga harus jelas, dikelola dengan jelas. Saya khawatir ketidakterawatan ini akhirnya menjadi tempat uji nyali. Ya, itu malah karena saya sering menemukan di beberapa tempat-tempat sebetulnya itu peninggalan sejarah tapi dijadikan tempat-tempat yang kurang baik. Kira-kira gitulah. Oke, halo, selamat pagi guys. Saya mulai bergerak lagi hari ini. Saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah objek wisata yang sangat menarik yang pernah dibuat dari sejak tahun 1923. Ini terkenal banget dulu. Ya, sekarang juga sebetulnya masih terkenal, hanya jarang dikunjungi lagi. Pengen tahu apa? Nanti kita lihat ya. Jadi inilah yang dibangun di zaman Belanda dan masih beroperasi sampai sekarang. Oke, check it out. Dan akhirnya kita sampailah di sini. Ini namanya Observatorium Lembang. Oke, selamat pagi. Terima kasih banyak sekali Pak. Wah, senang sekali ini udaranya nikmat sekali. Jadi saya waktu saya masih muda, saya pernah ke sini. Oh gitu Pak. Iya. Pernah syuting nggak ya sini? Saya lupa ingat ini. Sekarang ini berada di bawah naungannya ITB ya. Betul Pak. Berarti Kedirjen Dikti ya. Betul. Saya pikir ini dulu di Cagar Budaya. Ini Cagar Budaya Nasional, betul. Cagar Budaya Nasional. Ya. Mari Pak. Mari.
legendaris kami Pak. Waduh. Ini sudah dari mulai tahun 50-an. Coba lihat sini guys. Ini dari tahun 50-an Pak. Tahun 50-an ya? Ya. Tahun 1959. Wow. Nah, kemudian salah satu tamu, banyak tamu penting, tapi Iya, iya, salah iya, satunya Muhammad Hatta. Wah, tahun 65 ya? Jadi wakil presiden pada saat itu sudah wakil presiden Muhammad Hatta. Oke. Luar biasa. jadi banyak sekali Pak, ilmuwan asing, Iya, 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 wakil-wakil pemerintah, duta besar, Oke. menteri dan lain Waduh. sebagainya. Kartu nama belum jadi guys. Yang pakai dokter belum jadi. Baik, oke. Terima kasih. Gimana tuh di sini ya? Ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 Februari. Asik sekali mendengarkan cerita ini. Ini kayak lagi mendengarkan tentang cerita science fiction. Yang penting jangan sampai terjadi Armageddon gitu ya. Kan dulu ada film Armageddon tuh yang katanya ada asteroid mau nabrak bumi. Nah, ahli-ahli astronom, ahli astrofisika inilah yang menghitung NIM bergeser. Kalau nggak salah tahun kemarin atau beberapa bulan yang lalu ada asteroid yang begitu dekat dengan bumi. Benar nggak Bu? Tuh. Yang relatif dekat, makanya patroli asteroid itu. Jadi setiap tahun itu atau setiap berapa bulan itu selalu ada asteroid yang ya mepet-mepet bumi lah ya. Itu jangan sampai terjadi extinction seperti terjadi pada dinosaurus, ada asteroid yang menabrak bumi. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Makanya dengerin nih kata Bu Permana. Jadi ini banyak parabola-parabola. Ini bukan parabola TV ya. Ini parabola untuk radio teleskop untuk menangkap gelombang-gelombang frekuensi yang ada di udara kita, di langit kita. Inilah namanya Observatorium Bosca yang dibikin tahun 1923. Lihat deh, masih bagus. Dan untuk naik ke sini harus tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu kalau pakai ini pengap soal. Wow, Monggo Pak. look at this. Luar biasa ya. Mungkin teropong terbesar di Indonesia di sini. Sementara ini. Sampai yang Teropong. di Kupang berdiri. Bintang terbesar di Indonesia. Ini kayak studio saya di rumah. Jadi Bapak berkenan ya? boleh dong, boleh. Kenapa tidak boleh? Pak Dede berkenan nih bilang sesuatu di Boleh. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Yusuf. Saya hadir kali ini sebagai pimpinan Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan.
Hari ini saya berkesempatan yang mendapatkan sebuah momen yang luar biasa sekali, berada di studio Bosca. Studio Bosca ini persis berada di samping observatorium Bosca yang dibangun tahun 1923. Dan buat kalian, buat adik-adik yang saat ini belum pernah tahu apa itu observatorium, itu adalah sebuah tempat. Ini lihat gambarnya ada di samping sini, ini ada gambarnya di samping saya sini. Ini adalah sebuah kubah di mana di dalamnya ada teropong untuk melihat planet-planet dan angkasa yang jaraknya mungkin bisa puluhan, ratusan, ribuan tahun cahaya. Pokoknya jauh deh, nggak usah dihitung-hitung, pokoknya jauh. Yang jelas, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sini karena saya melihat observatorium ini, Bosca ini dibangun tahun 1923 dan peralatannya sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, ya, masih berfungsi dengan baik. Walaupun mungkin secara teknis dia masih menggunakan manual, ada menggunakan tangan. Saya udah uji coba tadi ya. Dan di dalam observatorium ini ternyata banyak manfaatnya sekali. Bukannya sekedar melihat bintang, tapi bisa melihat berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan antara bumi dengan sesuatu yang di luar sana yang berpengaruh, contoh atmosfer, contoh yang paling gampang saja ketika bulan Ramadan melihat hilal. Ya, jadi ini kalau tadi sisi klasiknya nih sisi modernnya. Jadi sistemnya kita kembangkan sendiri di sini, softwarenya. Intinya kita ingin membuat semuanya otomatis. Jadi kalau tadi Bapak lihat itu dorong-dorong terus lihat objeknya, koordinatnya sendiri gitu. Kalau ini maksudnya dia pengen ngasih tahu kalau tadi Pak Irfan tuh masih kelompok yang tua. Kalau ini karena dia yang pegang, dia pengen kasih tahu ini lebih modern gitu kan? Ya, jadi kalau ngamat di siang hari kita tinggal memerintahkan nanti malam kamu ambil objek ini, objek ini, objek ini. Jadi dia akan bekerja sendiri. Oh, oke, good. Atapnya buka sendiri, kalau berawan istirahat kemudian tutup sendiri. Emang ada atapnya ini? Ada atap Oh, ada ya? Macam pakai atapnya. Ada ya? Boleh ke atas kalau mau. Boleh, boleh. Ya sistemnya sebenarnya sama sih Pak, cuman kebanyakan lebih modern instrumennya dan berbagai sensor kita pasang. Salah satunya kan biasanya kalau peralatan observatorium itu di daerah yang terpencil sekali. Nah kalau kita setiap kali melakukan pengamatan harus ke sana kan biayanya besar sekali. Jadi idenya kita tempatkan remote, semuanya robotik, tinggal internet saja. Jadi masuk kontrol dari bawah? Betul. Jadi sebenarnya kalau malam saya nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal pencet tombol sekali, biarkan teleskopnya bekerja, saya tidur gitu. Dia motret sendiri ya? Iya, motret sendiri, ambil sendiri. Makanya nggak ubanan. Pak Irfan ubanan tadi kan dorong-dorong sendiri itu. Iya. Jadi ini kalau saya bilang mau ngelihat rumah yang di sana kelihatan jelas dong? Bisa. Begitu ya? Jangan disalahgunakan. Karena takutnya dipakai buat ngelihat rumah-rumah, jendela-jendela rumah. Karena ini sensitif banget. Ini sampai berapa kilometer ini bisa lihat? Bergantung terang objeknya, Pak. Salah satu objek penelitian teleskop ini adalah eksoplanet. Jadi kita bisa melihat planet di bintang lain, bukan melihat, mendeteksi planet di bintang lain. Planet di bintang lain. Di rasi lain atau di bintang lain? Di bintang lain. Bintang lain, oke. Saya lihat yang bisa dilihat soalnya hanya ke daerah sana. Itu ada hotel di sana bisa dilihat pakai ini. Tapi jangan ya, jangan. Jadi ini melihat bintang. Wow, luar biasa, keren banget. Ini yang modernnya 2015. Yang tadi tahun 2023. 1923, ini 2015. Ya, beda 100 tahun. Beda 100 tahun. Yang di sana masih gerek-gerek, dorong-dorong. Yang ini tinggal pencet tidur, main PUBG. Ya, jadi teknologi dibuat memang untuk memudahkan seseorang. Tapi pengalaman teleskop yang di sana itu punya cerita yang luar biasa sekali. Tentu saja kita nggak bisa bikin ini tanpa pengalaman. Betul sekali. Jadi intinya harus menghargai yang tua ya. Betul, betul. Dengar ya guys, menghargai yang tua. Oke. Untung saya udah diet, jadi saya bisa lewat. Kalau kemarin-kemarin saya nggak bisa lewat pasti.
Oke, rasanya kita berakhir dulu perjalanan kita untuk melihat bintang-bintang di langit. Kita sudah dijamu dengan baik oleh Ibu Permana beserta timnya. Dan menurut saya, apabila dikelola dengan lebih baik lagi, dia bisa menjadi museum astronomi. Artinya apa? Pengelolaannya tentu bukan hanya dari sisi sainsnya saja, tapi sisi pariwisatanya. Jadi ada tiga, sisi sainsnya, pendidikannya, dan pariwisata. Nah, kolaborasi antara Kementerian Pariwisata nantinya dengan Kementerian Pendidikan menurut saya akan menjadi penting bagi masyarakat agar tahu bahwa Indonesia memiliki salah satu teropong legendaris di dunia loh. Jadi guys, ini kata Ibu Permana tadi bahwa mempelajari astronomi itu bisa bermanfaat buat segala hal. Jelas. Jadi buat kalian penggemar Marvel dan Thanos, Avenger, kalian harus belajar ini astronomi. Percuma kita nonton Marvel kalau tidak paham astronomi, ya. Jadi jangan hanya sekedar melihat dari film, pelajari karena banyak sekali manfaatnya. Oke guys, tadi kita sudah jalan ke Boska, kita lihat ke tempat peneropongan Lembang. Nah, sekarang ceritanya saya lagi mau cari makan, mau cari kuliner, dan saya minta yang unik, yang beda dibanding dengan tempat-tempat lain. Dan kebetulan di Lembang ini katanya ada tempat yang menarik, yaitu namanya Rumah Kayu Taiwan. Katanya sih makanannya macam-macam, ada batagor, ada cireng, ada seblak. Tapi kenapa mesti Taiwan ya? Oke, kita masuk ke dalam. Oke, jadi sekarang ini kita sudah ada yang barusan tadi. Namanya apa tadi? Tahu? Tahu khusus rebus. Hah? Tahu khusus rebus. Tahu khusus rebus pakai bawang putih. Lalu ada cincau pakai topping kacang merah. Ini menarik nih, jarang kita ketemu kayak beginian. Jadi kita coba ya, sesuatu yang unik yang hanya ada di Lembang. Kalau saya ajak makan sate kan udah biasa, kalau ini beda. Kita cobain satu. Dan yang paling penting adalah bawang putihnya. Rasa tahu guys. Rasa tahu. Jadi maksudnya tahunya berasa gitu, tebel. Jadi memang itu kan terkenal dengan namanya tahu. Tahu susu, tahu tauhid, tahu apa lagi tuh. Ini beda bener, asli beda. Cincau dengan topping kacang. Saya tadi minta nggak pakai es, jadi dia nggak pakai es. Coba kita. Oke, good. Oke guys, perpaduan makan tahu panas dengan cincau dingin, ini saya rasa unik sekali ya, di lidah unik sekali nih. Kacangnya enak banget. Topping kacangnya enak banget, asli. Enak kayak seger. Jadi buat perut-perut yang panas, makan cincau ini enak. Ini boleh coba dah. Oke.
sekarang saya udah coba dan ternyata emang enak. Jadi apa namanya? Rumah kayu Taiwan. Gimana Kita ceritanya? banyak pertanyaan, kenapa Taiwan? Kebetulan suami dari Taiwan asli. Tapi beliau sudah 45 tahun di sini. Jadi ibu ini punya suami orang Taiwan. Ya betul. Makanya Agak jarang nih, agak aneh nih, kecuali orang yang pernah tinggal di Taiwan ya. Makanya ibu pernah PKW atau apa? Tidak, saya kenal di jalan ya betul-betul. Kenapa kenal di jalan? Waktu itu saya kerja di Kampung. Saya kan orang Ranca Ekek. Itu banyak orang Taiwan di situ. Oke. Ketemulah beliaunya nanyain jalan. Itu modus bu, modus bu. Modus. Modus. Dan saya ngobrol-ngobrol ternyata beliaunya pandangan pertama udah langsung ketemu dan bertanya mau nggak? Jadi to the point orang. Langsung mau gitu? Ya, mau nggak kamu dengan saya ABCD? Ketemu pertama atau setelah beberapa kali ketemu? Ketemu pertama. Ketemu pertama langsung gitu? Pertama. Tuh, ketemu pertama langsung nembak. Dan dia bilang begini Pak, Pak Dede, saya sudah berumur dan tidak bisa pacaran. Kalau kamu mau, harus to the point, gitulah intinya. Iya, iya. Itu usia seberapa bu? Ya, dianya belum 70, kalau saya kan usianya udah 75. Waktu itu ketemu saya baru umur 35. Jadi lagi bagus-bagusnya. Sekarang udah mau 60 ini, sebentar lagi satu langkah lagi saya 60 umurnya. Bapak 75. 75. Jadi waktu ketemu sama Bapak 45-an lah Bapak ya? Kondisi kita masih sama-sama jreng. Ini gehunya gede banget. Super. Demi gehu super, gede. Wow. Boleh nih, menarik ini. Ini nggak usah makan nasi, udah kenyang duluan. Kita sebenarnya pengen tahu pengalamannya. Ibu siapa Punten? Ibu Lilis. Ibu Lilis. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Ya. Ibu Lilis ini membuat sebuah restoran. Sebutannya warung sih, tapi ini udah kayak restoran. Ya. Dia mengambil sebuah ciri khas. Ada diferensiasi, ada branding. Brandingnya adalah berbau Taiwan, karena suaminya orang Taiwan. Tapi yang uniknya, ini udah 15 tahun. Mulai top-topnya tahun berapa, Bu? Tidak lama setelah saya ini, kurang lebih 1 tahun pun sudah Langsung? Sudah langsung. Jadi saya tidak merasa lama menunggu untuk punya tamu. Jadi alamatnya di sini supaya yang pengen tahu, itu di mana, Bu? BTN Pustik Ajen. BTN Pustik Ajen, Itu aja. Kayu Ambon, Kayu Ambon. BTN Lembang. Pustik Ajen. Ya, Lembang. Pokoknya kalian googling aja deh. Ya, di Jalan Wira di Lembang, depan kantor Pusdik Ajen, Lembang. Saya udah cobain 2 jenis, sekarang saya mau cobain jenis yang lain. Oke? Bu, makasih banyak ya Bu ya. Iya, Pak. Makasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama Ibu, makasih. Kunyit apa tadi ya? Jahe. Kunyit pakai asam. Bagus nih, coba kita cobain. Nggak terlalu pahit, manisnya enak, pas, asamnya juga pas. Jujur, saya nggak bohong. Ini bukan promo. Kalau enak saya bilang enak. Enak bro. Nasi merah, telur dadar, pakai daging dan sebagainya. Keciwis. Enak. Si ibu ini jago bikin, rasanya jago. Oke, jadi udah dimakan semua. Wow, kenyang. Udah kenyang banget. Tiba-tiba dikasih pisang goreng. Pisang goreng juga gede banget. Sebagai penutup, nggak tahu di perutnya udah masih muat apa enggak. Jadi kita coba aja dulu.
Enak. Oke. Enak guys. Sayangnya perut saya udah nggak cukup. Tapi yang jelas memang semua jenis makanannya menarik, unik, dan memang enak. Apalagi dimakan pagi-pagi, pasti seru. Jangan lupa ya, yang ke Lembang mampir ke sini. Kenyang, kenyang. Padahal makannya cuma tahu, keciwis, gehu, tapi kenyang, luar biasa. Tapi ini semangat dietnya tetap harus dijaga. Beras merah, kencur asam. Sekarang harus menunaikan tugas dulu foto-foto.